Satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, semata-mata oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu yang kami sudah alami dari hari lepas hari. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan supaya kami bisa beraktivitas, kami bisa bekerja. Dan pada hari perhentian ini kami datang beribadah kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau bukan berhala-berhala seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Sekalipun kami tidak bisa melihat-Mu dengan mata jasmani kami, tapi Engkau lebih nyata daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau kami bisa melihat matahari, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa menghirup udara, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa mengalami kasih dari orang-orang yang ada di sekeliling kami, itu pun juga karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu, kami ingin mendengarkan-Mu berbicara. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, persiapkanlah hati kami, arahkanlah pikiran kami, supaya kami benar-benar mendengar-Mu berbicara, supaya kami benar-benar memahami isi hati-Mu. Pakailah hamba-Mu yang kekurangan dan penuh dengan keterbatasan ini, supaya bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas kepada kami yang hadir di dalam ruangan ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Sudah berminggu-minggu kita berkhotbah dari kitab Hagai. Dan ini adalah bagian terakhir dari rangkaian eksposisi kitab Hagai. Saya sendiri sudah lupa pertama kali kita berkhotbah atau pertama kali kita mendengarkan khotbah dari kitab Hagai pada tanggal berapa, tapi tanpa terasa saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah masuk ke dalam bagian terakhir dari kitab Hagai. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian ini, saya minta saudara-saudara memperhatikan satu hal tentang bagian ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kitab Hagai itu berisi beberapa nubuat. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kitab Hagai Tuhan itu berbicara beberapa kali, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kurang lebih ada empat nubuat di dalam kitab Hagai yang Tuhan sampaikan di dalam kesempatan yang berbeda. Tapi saudara-saudara, bagian yang kita baca ini yaitu Hagai 2 ayat 21 sampai 24 itu disampaikan Tuhan pada hari yang sama dengan bagian sebelumnya. Nah, saudara-saudara mungkin sadar atau tidak, saudara kasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah merenungkan dari bagian sebelumnya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jadi firman Tuhan di dalam Hagai 2 ayat 21 sampai 24 ini disampaikan Tuhan pada hari yang sama. Kalau saudara-saudara membandingkan dengan nubuat-nubuat sebelumnya, saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu disampaikan dalam kesempatan yang berbeda. Saudara-saudara, ada selisih waktunya, ya, berminggu-minggu, saudara kasih oleh Tuhan, ya, ada yang sebulan. Nah, kalau saudara-saudara lihat Hagai 1 dengan Hagai 2, saudara kasih oleh Tuhan, Hagai 1 dan Hagai 2, Hagai 2 ayat 1, saudara kasih oleh Tuhan, itu selisihnya 1 bulan lebih. Tapi saudara-saudara, Hagai 2 ayat 21 sampai 24 dengan bagian sebelumnya tidak ada selisih waktu. Hari yang sama. Tapi saudara-saudara, bagian yang kita baca ini berbeda dengan bagian sebelumnya. Di mana bedanya, saudara-saudara? Bukan di harinya. Kalau harinya hari yang sama. Tapi bagian sebelumnya itu adalah firman untuk seluruh Yehuda. Tapi kalau saudara baca ayat 21, saudara-saudara, firman atau nubuat ini bukan untuk Yehuda. Nubuat ini spesial, hanya untuk Zerubabel. Kalau di bagian sebelumnya Tuhan berkata kepada Zerubabel, Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berkata kepada seluruh bangsa itu. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 21, Tuhan hanya berkata kepada Zerubabel. Jadi saudara-saudara, Hagai 2 ayat 21 sampai 24 adalah special prophecy, saudara Tuhan, ya. Nubuat spesial. Nubuat yang hanya ditujukan kepada satu orang. Hanya kepada Zerubabel. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya menjelaskan itu dulu kepada saudara-saudara supaya saudara mengerti, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa bagian ini cukup menarik. Kenapa, saudara-saudara? Kitab Hagai diakhiri justru dengan nubuat bukan kepada satu bangsa. Kitab ini diakhiri dengan nubuat untuk satu orang. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, menarik sekali. Kitab Hagai ditutup dengan nubuat, betul. Tapi nubuat bukan untuk satu bangsa, nubuat untuk satu orang. Satu orang ini adalah Zerubabel. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sedikit informasi siapa Zerubabel. Zerubabel itu adalah keturunannya Daud. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau saudara-saudara membuka Matius 1 nanti, saudara-saudara, silakan nanti saudara buka Matius 1, saudara kasih oleh Tuhan. Di situ ada silsilah Yesus Kristus. Dan salah satu nama dari nenek moyang Kristus itu adalah Zerubabel. Siapa Zerubabel, saudara-saudara? Zerubabel adalah cucunya Raja Yoyakin.
Saudara kasih Tuhan. Siapa Raja Yoyakin? Raja Yoyakin adalah raja terakhir sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Jadi saudara kasih Tuhan, Raja Yehuda dimulai dari Daud. Ya saudara-saudara, tapi saudara kasih Tuhan, raja terakhirnya adalah Yoyakin. Jadi setelah Yoyakin, saudara kasih Tuhan, setelah Yoyakin, keturunan raja itu berakhir. Tidak ada lagi kerajaan Yehuda. Nah, saudara kasih Tuhan, setelah pembuangan, saudara kasih Tuhan, nama keturunan Daud yang pertama kali disebut itu apa? Zerubabel. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Tawarikh, nama Zerubabel ini Zerubbaal, saudara kasih Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, kalau di dalam kitab Hagai, Zerubabel. Kalau saudara baca dalam kitab Tawarikh, namanya Zerubbaal. Nah, saudara-saudara, mari sekarang kita bersama-sama membuka Hagai 2, ayat 21 sampai 24. Kita membacakannya secara responsoria. Saudara membacakan ayat 21, saya membaca ayat 22. Demikian seterusnya sampai ayat 24. Saudara membaca terlebih dahulu. 2, 3, ya. Katakanlah kepada Zerubabel, bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Syaltiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Salah satu kisah Alkitab yang paling terkenal adalah kisah Daud dan Goliat. Saya percaya saudara tidak asing lagi dengan cerita ini. Saudara-saudara sudah mendengarkan cerita ini dari sejak saudara kecil. Tapi saudara kasih Tuhan, perlu diketahui, cerita Daud dan Goliat bukan hanya dikenal di antara orang Kristen. Cerita ini juga dikenal di antara orang bukan Kristen. Saudara-saudara, cerita Daud dan Goliat adalah cerita yang menginspirasi banyak orang. Mengapa cerita ini menginspirasi banyak orang? Karena cerita ini memperlihatkan bahwa yang lemah dapat menang melawan yang kuat. Saudara-saudara kasih Tuhan, salah satu cerita yang banyak digunakan motivator yang nggak Kristen pun, saudara kasih Tuhan, adalah cerita Daud dan Goliat. Kenapa saudara-saudara kasih Tuhan? Karena motivator itu berbicara kepada orang yang lemah. Orang yang kuat nggak perlu dimotivasi, saudara kasih Tuhan ya. Orang yang lemah perlu motivasi. Sales yang angka penjualannya itu kecil, saudara kasih Tuhan, itu perlu dimotivasi. Mahasiswa yang IPK-nya saudara kasih Tuhan selalu di bawah 2 itu perlu dimotivasi. Mahasiswa yang IPK-nya 4 nggak perlu dimotivasi lagi, saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara, sales yang angka penjualannya selalu tinggi itu nggak perlu dimotivasi lagi. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, biasanya sales-sales yang angka penjualannya kecil, saudara-saudara, itu dibawa ke motivator. Dan salah satu cerita yang disukai motivator adalah cerita Daud dan Goliat. Ya, saudara-saudara, motivator ini biasanya mengatakan, saudara adalah Daud, lawan Goliat saudara, facing your giant. Nah, saudara-saudara Tuhan ya, coba identifikasi siapa Goliat saudara. Ya, dan saudara nggak perlu takut dengan Goliat saudara. Kenapa? Daud yang kecil, Daud yang lemah menang melawan Goliat yang kuat. Itulah sebabnya saudara-saudara, cerita Daud dan Goliat ini menginspirasi banyak orang. Bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang bukan Kristen. Saudara-saudara, pola Daud dan Goliat ini muncul juga di dalam Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Saudara-saudara, bangsa Yehuda pada saat itu adalah bangsa yang lemah. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, ya ini untuk sekian kalinya saudara kasih oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengingat latar belakang dari kitab Hagai, konteks dari kitab Hagai. Kitab Hagai itu bercerita mengenai bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Mereka sudah dibuang selama 70 tahun di Babel. Walaupun mereka sudah dikembalikan ke tanah perjanjian, walaupun mereka sudah pulang ke Palestina, saudara-saudara, tapi status mereka masih bangsa jajahan. Cuma beda penjajahnya. Dulu penjajahnya Babel, sekarang penjajahnya Persia. Waktu dijajah Babel mereka dibuang. Waktu dijajah Persia mereka diizinkan pulang, tapi dengan kemerdekaan yang terbatas. Kemerdekaan yang terbatas. Saudara kasih oleh Tuhan. Maka walaupun Zerubabel bisa pulang memimpin bangsa Yehuda, dia tidak boleh menjadi raja.
Padahal, saudara kasih oleh Tuhan, secara historis, Zerubabel boleh menjadi rajanya bangsa Yehuda. Tapi karena bangsa Yehuda tetap jajahan, dia tidak boleh menjadi raja. Secara manusiawi, saudara-saudara, Yehuda itu tampak nggak penting. Saudara kasih oleh Tuhan, mereka bukan Mesir, mereka bukan Babel, mereka bukan Persia, mereka begitu kecil. Mereka hanyalah segelintir orang yang baru pulang dari pembuangan. Saudara kasih oleh Tuhan, selama di pembuangan, saudara kasih oleh Tuhan, mereka adalah jajahan dari Babel. Pulang dari pembuangan, mereka tetap jajahan, tapi jajahannya Persia. They are nothing. They are nothing, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, boleh pulang, tapi nggak boleh jadi kerajaan. Boleh pulang, tapi nggak boleh punya raja. Sementara kerajaan-kerajaan lain, saudara kasih oleh Tuhan, punya raja sendiri, punya otoritas sendiri, punya kedaulatan sendiri. Bangsa Yehuda tidak punya apa-apa, saudara kasih oleh Tuhan. Dan perlu diketahui, yang pulang pun bukan semua yang di pembuangan, hanya segelintir. Jadi saudara-saudara, sekalipun Persia mengatakan kalian boleh pulang, tapi hanya segelintir yang berminat untuk pulang. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Karena mereka sudah keenakan di pembuangan. Saudara-saudara, walaupun mereka awalnya pergi ke pembuangan dengan keadaan yang hina, saudara kasih oleh Tuhan, saudara jangan lupa, selama 70 tahun saudara kasih oleh Tuhan, mereka sukses di pembuangan. Banyak di antara mereka jadi pengusaha, saudara kasih oleh Tuhan. Maka setelah diizinkan pulang, mereka nggak pulang, saudara kasih oleh Tuhan, mereka pergi ke Mesir. Mereka merantau ke Mesir, saudara kasih oleh Tuhan. Mereka merantau ke Mediterania. Hanya segelintir yang berminat untuk pulang. Jadi waktu Raja Darius mengatakan, Raja Kores mengatakan, siapa yang orang Yahudi silahkan pulang untuk membangun kembali bait Allah. Saudara-saudara, hanya segelintir yang pengen pulang. Yang lain mengatakan peduli amat dengan bait Allah, kita sudah kaya kok. Jadi Zerubabel itu pulang hanya dengan segelintir orang. Saudara bisa bayangkan ya, pekerjaan yang begitu besar harus dikerjakan oleh segelintir orang. Itu sebabnya saudara-saudara mereka disebut sebagai remnan. Remnan, kaum sisa. Kaum sisa, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, secara manusia mereka ini bukan siapa-siapa kok. Bukan orang penting. Tidak ada yang punya koneksi, tidak ada yang punya jabatan. Bukan orang penting, saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan orang penting. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sejarah manusia lebih tertarik kepada orang penting daripada orang enggak penting. Sejarah manusia lebih tertarik kepada orang yang kuat daripada orang yang lemah. Sejarah manusia lebih tertarik kepada orang yang kaya daripada orang yang miskin. Sejarah manusia lebih tertarik kepada orang yang punya jabatan daripada orang yang tidak punya jabatan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang lemah itu seringkali adalah orang-orang bisu di dalam sejarah. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara kenapa dikatakan orang bisu? Mereka bukan nggak ada, tapi seakan-akan nggak ada. Kalau dibilang ada, kok nggak ada namanya dalam buku sejarah? Jadi saudara jangan pikir ya, buku sejarah mencatat segala sesuatu. Ya nggak bisa lah saudara-saudara ya. Kalau buku sejarah mencatat segala sesuatu, ya nggak lulus-lulus dari SMA, saudara kasih oleh Tuhan. Berapa tebal buku sejarahnya? Saudara-saudara, buku paket sejarah yang tipis saja kita nggak lulus, saudara kasih oleh Tuhan. Apalagi kalau mencatat segala sesuatu. Ya saudara-saudara, waktu saya SMA, saudara-saudara, SMP lah ya kan. Dari SMP sampai SMA, saudara-saudara. Saya lihat buku-buku paket sejarah itu ya, itu tipis-tipis. Itu aja membacanya sudah bosan. Sampai saya kemudian, saudara kasih oleh Tuhan, ngajar di SKC. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan di SKC, buku pelajaran sejarah bukan hanya menggunakan buku paket, tapi menggunakan buku sejarah Indonesia modern dari Rickleff, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, dari Rickleff. Nah, saudara-saudara, Rickleff itu nama depannya ada C-nya. Waktu itu saya bingung, C-nya itu apa? Baru saya tahu Calvin, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, namanya Calvin Rickleff. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bukunya Rickleff segini, saudara-saudara. Sejarah Indonesia modern. Itu tidak dimulai dari kerajaan Sriwijaya, enggak saudara-saudara. Bukan. Itu dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia. Jadi saudara-saudara, Rickleff hanya mencatat dari Islam masuk Indonesia sampai Indonesia modern itu sudah setebal ini. Bayangkan kalau dimulai dari kerajaan Sriwijaya. Wah, tebal sekali. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi saudara-saudara perlu saudara ketahui, setebal itu pun dia tidak catat semuanya. Bisa bayangkan, dia catat sebagian saja, saudara kasih oleh sudah setebal itu, kalau dicatat semuanya. Wah, mau berapa tebal lagi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat buku sejarah, saudara harus ingat, sejarah tidak mencatat semua. Penulis buku sejarah memilih yang dia catat. Biasanya, saudara-saudara, yang dipilih yang mana? Siapa? Peristiwa apa?
Kebanyakan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sejarah mencatat orang-orang yang penting. Sejarah mencatat orang-orang hebat. Sejarah mencatat orang-orang besar. Apakah yang tidak dicatat dalam sejarah benar-benar nggak ada? Ya ada. Tapi dibuat seakan-akan orang itu tidak ada. Maka saudara-saudara, orang lemah itu kayak orang bisu. Dibilang ada, ya pasti ada. Tapi dibilang ada kok nggak ada. Dibilang nggak bersuara, ada suaranya. Tapi dibilang bersuara, nggak kedengaran suaranya. Kenapa? Karena mereka tidak dimasukkan di dalam buku sejarah. Ya, saya mengerti saudara-saudara, kalau semua dimasukkan, siapa yang membaca buku sejarah setebal itu? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ya? Buku sejarah itu ditulis dengan selektif. Hanya memilih peristiwa-peristiwa tertentu. Maka saudara-saudara, saran banyak orang adalah, jangan cuma baca satu buku sejarah. Saudara harus membaca beberapa buku sejarah. Karena saudara kasih oleh Tuhan, beda buku sejarah, beda seleksinya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi dasar pemilihan dari peristiwa-peristiwa sejarah? Saudara kasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi dasar peristiwa ini masuk, peristiwa ini tidak masuk? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saya tidak perlu jawab itu. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi alasan orang memilih? Apa yang menjadi alasan penulis buku sejarah memilih peristiwa yang dimasukkannya ke dalam buku? Saudara kasih oleh Tuhan, ini alasannya. Karena sejarah bukan hanya kumpulan informasi masa lampau. Banyak di antara kita berpikir, apa itu sejarah? Sejarah hanya kumpulan informasi masa lalu. Memang benar. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sejarah bukan hanya bicara masa lalu. Sejarah itu sebenarnya juga bicara masa depan. Saudara-saudara, sejarah itu bukan hanya kumpulan informasi masa lampau. Sejarah juga berbicara mengenai imajinasi masa depan. Jadi mengapa peristiwa yang lampau dipilih yang ini saja? Supaya membentuk imajinasi saudara dan saya mengenai masa depan. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kenapa yang dipilih peristiwa-peristiwa ini? Saudara-saudara, karena penulis itu ingin membentuk imajinasi saudara tentang masa depan. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang masa lalunya suram, sulit punya masa depan yang optimis. Orang yang masa lalunya cerah, saudara-saudara, lebih mudah punya masa depan yang optimis. Kenapa? Masa depan itu kan bicara soal imajinasi. Saudara-saudara, ada nggak yang tahu masa depannya? Nggak ada. Tapi semua orang punya imajinasi mengenai masa depannya. Apa dasarnya imajinasi itu? Masa lalu. Masa lalu. Maka saudara kasih oleh Tuhan, negara manapun bikin buku sejarah. Ya saudara-saudara, kenapa semua negara bikin buku sejarah? Bukan untuk membebani warga negara mereka supaya banyak hafalan, bukan saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, semua negara ada buku sejarah dan semua negara ada pelajaran sejarah. Tapi kenapa saudara-saudara? Supaya ada mata pelajaran di kurikulum, bukan saudara kasih oleh Tuhan. Mata pelajaran sejarah dan buku sejarah itu untuk membentuk imajinasi saudara mengenai masa depan. Maka saudara-saudara, orang tua kita pun menceritakan masa lalu keluarga kita kan. Waktu mereka cerita semua, enggak. Mereka cerita yang positif-positif saja. Kenapa? Karena apa yang saudara dengar itu enggak hanya memori, itu juga imajinasi. Sejarah bukan hanya masalah memori. Sejarah itu juga bicara masalah imajinasi. Nah, saudara baru dengar penjelasan seperti ini dalam khotbah seperti ini, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara ya, guru-guru sejarah itu perlu di-training oleh Tuhan ya. Karena banyak guru sejarah bikin anak trauma dengan mata pelajaran sejarah oleh Tuhan ya. Nah itu. Jadi siapa yang bikin mata pelajaran sejarah membosankan? Bukan buku sejarah, kadang-kadang guru sejarah. Saudara-saudara, sejarah itu bukan hanya masalah memori. Ya kan? Itu juga bicara masalah imajinasi. Ya, jadi saudara kasih oleh Tuhan, seperti apa pandangan saudara mengenai sejarah menentukan seperti apa pandangan saudara mengenai masa depan. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, seorang sejarawan Jerman namanya Leopold von Ranke. Dia mengatakan sejarah itu digerakkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Jadi saudara-saudara, sejarah nggak tertarik dengan yang kecil-kecil. Bukan yang kecil-kecil nggak ada. Ada pun nggak signifikan. Jadi ngapain diceritakan? Kenapa? Karena menurut sejarawan Jerman ini, sejarah itu digerakkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Nah, dia tulis itu dalam esainya yang berjudul The Great Power. The Great Power, saudara oleh Tuhan. Ya, itu esai mengenai sejarah Eropa sebenarnya. Dan menurut von Ranke, saudara oleh Tuhan, sejarah Eropa itu adalah cerita mengenai interaksi kekuatan-kekuatan besar yang ada
di Eropa. Jadi ada nggak negara kecil? Ada, ya, tapi untuk apa diceritakan? Nggak penting juga. Ya, mereka nggak signifikan. Ngapain merepot-repotkan memori kita? Ngapain menguras memori kita untuk mengingat hal-hal yang kecil? Maka kalau saudara mau besar, maka kalau saudara mau diingat, ini saudara-saudara, ini bukan hanya dalam buku sejarah ya. Saudara-saudara, ini juga kalimat-kalimat dari motivator. Saudara mau diingat, lakukan hal yang besar. Kalau enggak kebaikan besar, kejahatan besar sekalian. Karena kalau nanggung, enggak ada yang ingat kamu. Ya saudara-saudara, enggak ada yang ingat kamu. Siapa yang pertama kali menjejakkan kakinya di bulan? Semua bisa jawab. Siapa orang kedua? Enggak ada yang peduli, saudara Tuhan kan? Semua orang taunya Neil Armstrong. Padahal saudara-saudara, Neil Armstrong waktu pergi ke bulan tidak sendirian. Ya saudara-saudara, ada yang bilang, siapa orang Indonesia pertama yang mendarat di bulan? Selamat, dia bilang, saudara Tuhan. Kenapa? Karena Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat, saudara Tuhan ya. Ya, dia bilang, ini orang Indonesia pertama yang mendarat di bulan, namanya si Selamat, saudara Tuhan ya. Tapi siapa yang peduli orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima? Nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena bukan hal besar. Mau diingat orang, lakukan hal besar. Ya, tapi saya bukan siapa-siapa. Ya udah, ya udah, siap-siaplah dilupakan orang lain. Karena sejarah hanya tertarik dengan orang-orang besar yang melakukan hal-hal besar. Tapi Hagai 2 ayat 21 sampai 24 menunjukkan perspektif yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat sejarah bukan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan besar, tapi digerakkan oleh Allah. Tema kita, meterai Allah dalam sejarah. Bukan kekuatan besar yang menentukan arah sejarah. Yang menentukan arah sejarah adalah Allah sendiri. Allah yang memeteraikan sejarah. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa melihat Allah secara fisik. Sehingga kita selalu berpikir yang menggerakkan sejarah adalah orang-orang besar. Karena cuma mereka yang bisa dilihat. Tapi saudara-saudara Tuhan, Alkitab mengatakan, yang menggerakkan sejarah adalah Allah yang tidak kelihatan, bukan kerajaan yang kelihatan, bukan raja yang kelihatan, bukan tentara yang kelihatan. Yang menggerakkan sejarah adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kenapa ini penting saudara-saudara ya? Karena sekali lagi ingat, sejarah itu bicara masa depan. Kalau saudara bukan orang besar, masa depan saudara seperti apa ya? Suram, Pak. Kenapa? Karena sejarah ditentukan orang besar. Saya bukan orang besar. Ya, saya tidak bisa menentukan sejarah. Saya hanya bisa menerima sejarah. Itu orang-orang kaya itu, Pak, yang enak. Ya, bisa membuat sejarah mereka sendiri. Wah, they can write their own history. Tapi kalau saya, orang yang tulis sejarah untuk saya, Pak. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, makanya orang bilang, ya, makanya kamu harus kerja keras, habis-habisan supaya apa? So you can make your own history. Ya, saudara-saudara, dulu waktu saya mahasiswa baru, saudara-saudara, ada motivator, saudara-saudara Tuhan ya, yang dibawa untuk memotivasi mahasiswa baru. Saudara-saudara, kalimat motivatornya seperti ini, saudara-saudara Tuhan. Satu-satunya cara yang pasti untuk memprediksi masa depan adalah menciptakan masa depan. Wah, saudara-saudara, the only way to predict your future adalah to create it. Ya, jadi nggak ada gunanya meramal masa depan. Nah, jadi kamu nggak perlu pergi ke paranormal untuk meramal masa depan. Satu-satunya yang bisa memastikan masa depanmu adalah menciptakan masa depan itu sendiri. Jadi nggak perlu tanya masa depanku bagaimana. Daripada kamu habiskan waktu bertanya masa depanmu, ciptakan masa depanmu. Ya, tapi kalau saya orang biasa, mana bisa saya menciptakan masa depan saya sendiri? Maunya begini, jadinya begitu. Maunya begitu, jadinya begini. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti bahwa Allah yang menentukan sejarah, maka pertanyaannya bukan siapa yang paling kuat. Pertanyaannya apa yang sedang Allah lakukan di dalam sejarah. Sekali lagi saudara-saudara ya, kalau saudara-saudara mengerti bahwa Allah yang menentukan arah sejarah, maka pertanyaannya bukan saudara kuat atau lemah, saudara besar atau kecil, saudara berkuasa atau tidak. Pertanyaannya adalah apa yang Allah sedang lakukan di dalam sejarah. Ya, saudara lihat perang Iran, saudara Tuhan. Yang saudara diskusikan apa? Siapa kuat, siapa lemah. Saudara pernah berpikir nggak apa yang sedang Allah lakukan? Ya,
Ya saudara-saudara, nah kita orang Kristen saudara-saudara Tuhan nggak salah sih berdiskusi siapa yang kuat, siapa yang lemah saudara-saudara Tuhan. Ya tentu saja ada poinnya itu saudara-saudara. Tapi kalau perdebatan kita terus di situ ya, ini siapa yang kuat, siapa yang lemah saudara Tuhan ya. Nah itu ya, saudara-saudara, ya lama-lama kita pesimis. Tapi kalau saudara tanya, di balik perang ini Allah sedang ngapain ya? Di balik ditutupnya Selat Hormuz ini Allah sedang ngapain? Di balik naiknya harga BBM ini saudara-saudara, Allah sedang ngapain? Kalau saudara-saudara cuma berhenti, ya ini hanya perperangan antara Irak dan Amerika. Sekarang harga naik, terus kita ngapain? Nggak tahu. Ya tunggu kiamat lah. Saudara-saudara, begini pesimis begini gitu ya. Ya kapan Tuhan datang? Saudara Tuhan ya. Loh, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ini menarik ya saudara-saudara ya. Kapan Tuhan datang itu bisa diucapkan dengan dua nada. Nada pesimis, nada optimis. Dan kitab Wahyu tidak ditulis untuk bikin saudara pesimis. Kitab Wahyu ditulis supaya saudara optimis. Tapi sayang saudara Tuhan ya, seminar akhir zaman membuat banyak pesertanya pulang dengan pesimis. Saudara Tuhan, kapan Tuhan datang? Kapan ya Tuhan datang? Loh, kitab Wahyu ditutup bukan dengan itu. Ya Yesus datanglah segera. Saudara beda. Saudara perhatikan kitab Wahyu tutupnya bukan kapan Tuhan datang. Bukan saudara Tuhan ya. Kayak orang gak punya pengharapan gini kamu ngomongnya. Kapan Tuhan datang? Ya ampun, kapan ya Tuhan datang? Saudara, kitab Wahyu tidak ditutup dengan kapan Tuhan datang. Kitab Wahyu ditutup dengan seruan. Ya Yesus, datanglah segera. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara Tuhan, nggak perlu semua seminar hari zaman diikutin saudara-saudara Tuhan ya. Saudara pulang malah dengan pesimis. Ih, jangan-jangan ada 666 di jidatnya nih. Saudara-saudara. Ini siapa nih? Ya kan? Hewan bertanduk 5 nih, siapa nih? Ya, ada hewan bertanduk nih. Ya, yang keluar dari laut, saudara tunggu di Lok Negama, saudara Tuhan ya. Ada hewan keluar dari laut. Ini jangan-jangan penggenapannya dia. Yang saudara-saudara sedikit-sedikit gempa, Tuhan mau datang ya. Saudara-saudara, perang, Tuhan mau datang, saudara Tuhan ya. Loh, saudara-saudara Tuhan, kitab Wahyu enggak ditulis untuk itu. Kitab Wahyu ditulis kepada orang yang sedang menderita. Bayangkan saudara-saudara ya, sudah orang itu lagi menderita, isi kitab Wahyu pun pesimis saudara Tuhan. Iya, lebih pesimis lagi. Emang mereka kurang pesimis dengan hidup ini gitu ya. Sudah dianiaya, tiba-tiba dikirim lagi kitab Wahyu. Isinya apa? Kapan ya Tuhan datang? Ya ampun, saudara Tuhan. Kitab Wahyu justru membuat gereja mula-mula yang dia itu optimis. Ya Yesus, datanglah segera. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita perlu bertanya ya, apa yang sedang Allah lakukan dalam sejarah? Apa yang sedang Allah lakukan dalam sejarah? Yang pertama, Allah menggoncang yang kuat. Allah menggoncang yang kuat. Mari kita kembali ke ayat 22. Ayat 22. Ayat 22 dan ayat 23. Saya akan membacakannya sekali lagi, mari kita memperhatikan bersama-sama. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Saudara-saudara, bagian ini menggunakan bahasa yang digunakan dalam Keluaran 15. Nah, saudara-saudara, saya tidak janji dengan sekolah minggu, saudara-saudara Tuhan. Sekolah minggu hari ini nyanyi dari Keluaran 15, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, ayat 23 itu menggunakan bahasa yang sama dengan Keluaran 15. Nah, saudara perhatikan di mana samanya. Saudara-saudara, mari kita mundur sebentar ke Keluaran 15 ya. Kita perhatikan ayat 1. Ayat 1, silahkan saudara-saudara melihat Keluaran 15 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 4. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Nah, saudara perhatikan di situ ada kata kuda, ada kereta, ada penunggang. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan kuda, kereta, dan penunggang dalam Keluaran 15 itu keretanya Mesir, kudanya Mesir, dan penunggang dari kereta dan kudanya Mesir. Saudara-saudara, dalam Keluaran 15, bangsa Israel sudah jalan kaki, saudara Tuhan. Tiba-tiba di belakang, kereta dan kuda Mesir mengejar mereka. Saudara-saudara, itu kan pertarungan yang tidak seimbang ya. Yang dikejar jalan kaki, yang ngejar pakai Ferrari, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, mau yang dikejar jalan kaki sudah 1 hari yang lalu pun sudah nggak ngaruh. Kenapa saudara Tuhan? Karena yang ngejar pakai Ferrari. Saudara-saudara Tuhan, semua orang bisa punya mobil, tapi tidak semua orang punya Jaguar. Semua orang bisa punya mobil, tapi tidak semua orang punya Ferrari. Saudara-saudara, mobil-mobil kayak ini limited edition ya.
Nah, Ferrari Jaguar itu adalah lambang kekuasaan ekonomi. Ya, saudara-saudara, tapi kuda dan kereta itu bukan lambang kekuasaan ekonomi, itu lambang kekuasaan militer. Saudara-saudara, semua negara punya tentara, tapi nggak semua negara pada hari itu punya kuda dan kereta. Saudara-saudara kalau mau cari persamaan ya, kuda dan kereta zaman itu dengan sekarang apa saudara-saudara? Tank. Ya, saudara-saudara, Tuhan, panser. Pesawat tempur. Mesir itu punya kendaraan-kendaraan berat. Itulah kuda dan kereta. Saudara-saudara, pada zaman itu saudara-saudara adalah peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Jadi semua kerajaan, kebanyakan kerajaan senjatanya masih primitif. Kereta itu terbuat dari besi. Mesir adalah kerajaan yang memiliki kereta terbuat dari besi. Pada waktu kerajaan-kerajaan lain masih menggunakan senjata dari kayu dan batu. Israel saja jalan kaki, saudara Tuhan. Jomplang sekali saudara Tuhan. Saudara-saudara, harusnya Israel mati. Tapi Keluaran 15 mengatakan mereka enggak mati. Kalau mati enggak bisa nyanyi saudara Tuhan. Keluaran 15 mereka nyanyi dan mereka bilang apa? Tuhan adalah kekuatan dan nyanyianku. Kenapa saudara-saudara? Karena kuda, kereta, dan para penunggangnya dilempar ke dalam laut. Dijungkir balikkan. Ditunggang balikkan. Saudara-saudara, Tuhan bilang sama Zerubabel melalui Hagai, aku akan goncangkan langit dan bumi. Dan Tuhan mau mengatakan, tapi ini bukan pertama kalinya loh aku goncangkan langit dan bumi. Saya pernah goncangkan kok sebelumnya. Jadi Zerubabel, kalau kamu nggak percaya, saya akan menggoncangkan langit dan bumi. Coba kamu ingat waktu nenek moyang keluar dari Mesir. Mesir pun saya goncang. Saudara-saudara, peristiwa Laut Merah terbelah itu bukan hanya menggoncang Mesir, tapi menggoncang semua kerajaan pada zaman itu. Saudara jangan berpikir ya, waktu Laut Merah terbelah, cuma Mesir yang kaget, saudara Tuhan. Sampai Kanaan pun kaget. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Dalam Yosua pasal 2. Waktu 2 pengintai datang ke kota Yeriko, mereka nginap di rumah Rahab. Saudara-saudara, lalu apa kata Rahab kepada 2 pengintai ini? Kami yang di sini sudah dengar bagaimana Allahmu mengeringkan laut Teberau. Bagaimana Allahmu mengeringkan laut Teberau. Dan tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami menghadapi kamu. Saudara bisa bayangkan, bangsa Israel baru sampai ke Yeriko 40 tahun kemudian. Tapi Rahab bilang, wah cerita Laut Merah terbelah itu sudah sampai ke sini loh. Sudah sampai ke sini, bahkan sebelum kamu datang kami sudah sampai sini. Maka kami geger semua di sini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan mau mengatakan kepada Zerubabel, aku akan goncang lagi. Kalau dulu aku pernah goncang Mesir, nah sebentar lagi, aku akan lakukan hal yang sama. Aku melakukan hal yang sama. Aku akan menjungkir balikkan tahta raja-raja. Wah, saudara-saudara, yang dijungkir balikkan bukan yang sembarangan loh. Yang dijungkir raja. Tahta raja, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, tahta itu kan menggambarkan kekuatan, kokoh. Ya saudara-saudara, kenapa kekuasaan raja itu sering digambarkan dengan tahta, saudara-saudara oleh Tuhan ya, tahta. Apa bedanya tahta dengan kursi? Ya sama semuanya, tempat duduk kan. Ya saudara-saudara, kursi tempat duduk, tahta tempat duduk. Tapi kenapa beda? Karena tempat duduk, saudara-saudara oleh Tuhan itu bisa goyang. Tahta itu saudara-saudara bukan hanya tempat duduk, itu kokoh. Maka saudara-saudara tahta tidak buat dari kayu. Tahta semua dari batu. Kenapa saudara-saudara? Karena itu mau menggambarkan betapa kokohnya kuasa raja itu, nggak bisa digeser itu maksudnya. Saudara-saudara, kursi kan masih bisa digeser saudara-saudara Tuhan ya, digeser orang ya kan saudara-saudara. Tahta itu nggak bisa digeser. Kenapa? Terbuat dari batu, permanen. Siapa yang bisa menjungkir balikkan orang? Siapa yang bisa menjungkir balikkan tahta? Apa kata Tuhan? Aku akan menjungkir balikkan tahta, bukan cuma satu raja, raja. Orang yang merasa tidak bisa dijungkir balikkan, aku akan jungkir balikkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini peringatan bagi orang-orang yang merasa kuat, saudara-saudara ya. Saya ulangi saudara-saudara ya, ini peringatan untuk orang-orang yang merasa kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ya ada orang menindas sesama? Ya. Saudara-saudara, penindasan pada sesama itu dianggap serius oleh Alkitab.
Saudara jangan pikir ya, Alkitab hanya serius dengan penyembahan berhala. Tidak. Penyembahan berhala itu serius. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab juga serius dengan penindasan pada sesama. Dan kalau saudara perhatikan, penyembahan berhala dan penindasan pada sesama adalah lawan dari hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Penyembahan berhala itu lawan dari kasihilah Tuhan Allahmu. Penindasan pada sesama adalah lawan dari kasihilah sesamamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan nggak mungkin cuma serius hanya penyembahan berhala. Seakan-akan Tuhan bilang, nggak apa-apalah kalau kamu ini menindas orang lain, asal kamu tidak menyembah berhala. Bagi Tuhan, kamu nggak mungkin nggak menyembah berhala. Kamu nggak mungkin tindas sesamamu kalau kamu nggak sembah berhala. Saudara dengarkan kalimat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Dosa penindasan itu adalah buah dari penyembahan berhala. Jadi bisa nggak orang itu menyembah berhala tapi nggak tindas sesama? Nggak bisa. Cepat lambat orang yang menyembah berhala pasti tindas sesama. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, orang kaya tindas orang miskin. Pejabat tindas rakyat. Negara kuat tindas negara lemah. Mayoritas tindas minoritas. Dari mana penindasan itu datang? Dari penyembahan berhala. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu, ini seringkali saudara-saudara ya, orang kalau bicara mengenai nabi, orang selalu fokus kepada teguran kepada penyembahan berhala. Tapi Nabi tidak hanya menegur penyembah berhala. Nabi juga menegur penindasan kepada sesama. Karena pada dasarnya atau logikanya saudara-saudara, nggak mungkin saudara tindas orang lain kalau saudara tidak menyembah berhala. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara nggak mungkin tindas orang. Kalau saudara tindas orang, itu berarti apa? Ada berhala dalam hati saudara. Contoh saudara kasih oleh Tuhan. Kalau pengusaha sudah memberhalakan uang, karyawan dia tindasnya semua. Nggak mungkin enggak, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi dari mana datangnya penindasan pada pegawai ini? Dari penyembahan berhala itu. Oh, tapi bos saya Pak ke gereja tiap hari Minggu kok, bukan nyembah berhala. Ya saudara-saudara, dia bawa berhalanya ke gereja, saudara kasih oleh Tuhan. Dia badannya di gereja, hatinya di uang. Saudara-saudara, pertanyaan begini, mengapa orang berani menindas? Nah, saudara-saudara dengarkan ya, saudara-saudara. Kita ini semua yang berdosa. Maka sebenarnya kita ini lahir dengan bibit penindasan. Saudara jangan pikir ya, orang itu suka nindas orang, saya enggak, saya orang baik. Enggak, saudara-saudara. Pada dasarnya semua orang berdosa itu penindas. Semua orang itu punya benih penindas. Atau kalau kita spesifikkan lagi kepada anak sekolah, semua anak sekolah punya benih pembuli. Saudara jangan bilang, yang dibuli itu enggak ada benih pembuli. Yang pembuli itu ada benih-benih pembulinya. Enggak, saudara-saudara. Yang dibuli dengan yang membuli sama. Kita lahir sebagai orang berdosa, kita punya benih-benih pembuli. Bedanya apa? Berani atau enggak, itu aja sebenarnya, saudara Tuhan. Ya. Saudara-saudara, ini menarik ya. Ada anak dibuli, ya kan, di sekolah sebelumnya. Dia pindah ke sekolah lain, dia bully anak orang lain, saudara Tuhan. Loh, kenapa di sekolah sebelumnya dia enggak membuli anak orang? Enggak berani, saudara-saudara. Kenapa? Di sekolah sebelumnya dia paling kecil. Saudara-saudara yang enggak bully orang lain kenapa? Takut tergencet sama kasih Tuhan ya kan. Nah, semuanya rasa kayak Goliat, di sini kayak Daud sama kasih Tuhan. Dia berani bully orang gitu kan. Digencet sama Goliat di situ. Makanya orang bilang, "Oh, sekolah ini toksik." Kasih Tuhan. Dipindahkan anak itu ke sekolah lain. Di sekolah itu ternyata dia lebih besar. Kenapa? Karena satu sekolah kekurangan gizi semua sama kasih Tuhan. Disekolahkan ke situ. Aman. Saudara-saudara, di pulang sekolah nggak pernah dibully. Dia happy banget. Setelah pindah ke sekolah ini anak saya lebih bahagia hidupnya. Dapat laporan dari sekolah. Bu, dipanggil ke sekolah. Kenapa? Anak ibu ini menindas teman sekelasnya. Hah? Loh, kok dia di sekolah sebelumnya ditindas orang, dia di sekolah yang baru nindas orang? Karena di sekolah yang baru badannya lebih besar daripada orang lain. Jadi saudara-saudara, yang membedakan anak itu bukan, oh yang satu punya benih, yang satu tidak. Tidak, semua punya benih pembuli. Tapi tidak semua orang berani untuk membuli orang. Tidak semua orang berani untuk menindas orang. Jadi apa yang menyebabkan orang berani menindas? Merasa kuat. Orang yang merasa lemah nggak berani menindas. Orang yang merasa kuat berani menindas. Ada yang kuat secara politik, ada yang kuat secara militer, ada yang kuat secara ekonomi, ada yang kuat secara sosial. Kenapa kita berani menindas? Karena kita merasa kuat. Tapi saudara-saudara, ini peringatan dari Tuhan kepada orang yang merasa kuat. Tuhan berkata kepada orang yang merasa kuat,
Semua yang tampak kokoh, semua yang tampak kuat bisa digoncang. Ini peringatan, kalau saudara-saudara hari ini merasa kuat, Tuhan berkata pada saudara, tunggu saya goncang. Kamu merasa kuat? Iya. Yang kuat hanya tampak kuat sampai Tuhan goncang. Jadi saudara-saudara ada nggak yang benar-benar kuat? Nggak ada, saudara-saudara Tuhan. Semua itu kayak kuat. Semua itu kayaknya kuat. Semua itu terlihat kuat. Saudara-saudara masih ingat kapal Titanic, saudara-saudara Tuhan? Sebelum berlayar, semua berasa ini kuat. Tuhan pun tak mungkin mentenggelamkan kapal ini. Belum berlayar, saudara. Itu pelayaran pertama, saudara-saudara Tuhan. Jadi kapal Titanic tenggelam bukan setelah pelayaran ke-100, saudara-saudara Tuhan. Bukan. Kapal Titanic tenggelam setelah pelayaran pertama. Baru pertama. Sebelum berlayar, semua orang mengatakan, nggak mungkin kapal ini tenggelam. Ini teknologi termaju. Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Kenapa? Karena ini menggunakan teknologi terbaru. Saudara-saudara, kapal Titanic itu terlihat kuat sebelum berlayar. Begitu sudah ke laut, saudara Tuhan, baru ya nabrak karang es, nabrak iceberg, saudara Tuhan. Wah, seluruh kapal menyadari kapal ini nggak kuat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saudara merasa kuat? Tuhan berkata pada saudara, itu nggak kuat, itu perasaanmu saja. Kamu belum merasa digoncang sih, ya. Kamu belum merasa digoncang. Saudara-saudara tahu kan? Saudara-saudara, ada mobil itu kelihatannya bagus dari luar, saudara-saudara. Mengkilap, mobil baru, saudara-saudara Tuhan ya. Semua itu kelihatan bagus sampai kemudian ketabrak sama pohon, saudara-saudara Tuhan ya. Begitu tabrak pohon, penyotnya minta ampun, saudara-saudara. Waduh, sebelum ditabrak kayak mobil baru, setelah ditabrak, saudara-saudara Tuhan, sudah kayak panci. Saudara-saudara, yang kuat hanya tampak kuat sampai Tuhan goncang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang berdosa itu cirinya apa, saudara-saudara ya? Orang berdosa itu membanggakan kekuatannya. Kenapa orang membanggakan kekuatannya? Karena dia gak ada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saudara-saudara ya. Orang yang membanggakan kekuatannya, kekayaannya, saudara-saudara, itu karena dia gak punya Tuhan. Kalau gak membanggakan, ini membanggakan apa lagi? Orang yang bersandar pada kekayaan, kenapa? Karena gak ada Tuhan. Kalau nggak pada kekayaan, pada apa lagi? Orang yang bersandar pada jabatan, karena gak ada Tuhan. Kalau nggak bersandar pada jabatan, pada apa lagi? Saudara-saudara, kita harusnya bergantung pada Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, kita substitusi. Kita substitusi dengan uang, kita substitusi dengan jabatan. Kita berpikir jabatan ini sekuat Tuhan. Kita berpikir uang ini sekuat Tuhan. Maka kalau kita punya uang, aman. Kita punya jabatan, aman. Kita ganteng, aman. Kita cantik, kita merasa aman. Tuhan mengatakan, tunggu saya goyang. Tunggu saya goyang. Saudara-saudara Tuhan, begitu Tuhan goyang baru gemeteran. Saudara-saudara. Tuhan bilang, ini belum roboh loh, baru saya goyang ini. Ya, 7 skala Richter. Ya, saudara-saudara ya. Ini belum roboh ini baru saya goyang dikit ini. Ya, ayo, masih merasa aman nggak? Ya, saudara-saudara, kita sudah cukup lama tinggal di Manado, belum pernah dapat goyangan sekencang itu dan selama itu, saudara-saudara Tuhan. Itu kan bikin heboh yang kemarin, saudara-saudara. Bukan cuma kencang, lama lagi. Kalau kencang 1 detik nggak apa-apa lah, saudara-saudara. Deng, gitu selesai. Tapi agak lama nih. Sampai kita bisa melihat goyang-goyangannya, saudara-saudara Tuhan ya. Wah, lihat atas, saudara-saudara ya. Lampu gantung bergoyang-goyang. Tuhan mengatakan, kamu pikir kamu aman? Itu perasaanmu. Perasaanmu itu aman. Saya goyang baru kamu tahu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tahun 98 terjadi krisis moneter. Dan krisis moneter saudara dikasih oleh Tuhan itu menyebabkan banyak konglomerat jungkir balik. Saudara-saudara, bertahun-tahun konglomerat ini aman. Aman uangnya, kumpulkan uang sebanyak mungkin, aman. It is well with my soul. It is well, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, begitu tahun 98 terjadi krismon Asia, saudara-saudara, krisis moneter. Maka saudara-saudara, zaman saya ada disebut dengan generasi krismon, saudara-saudara Tuhan ya, anak-anak yang lahir tahun 98. Saudara-saudara, pada waktu itu, wah, banyak bank dilikuidasi, bankirnya jadi bangkrut, pengusaha yang harus bayar hutang. Nah, saudara-saudara, tahun 98 itu, saudara-saudara Tuhan, adalah pelajaran. Banyak
perekonomian yang kelihatan megah di atas dibangun dengan keropos di bawah. Di situ saya belajar, saudara-saudara. Kenapa banyak konglomerat jungkir balik tahun 98? Karena dari luar kelihatan kaya, dari dalam utang semua. Dia pikir, gampang bayar hutang, $1 cuma 2.500. Gampang bayar hutang, $1 cuma 3.000. Gampang bayar hutang, $1 cuma 4.000. Tiba-tiba Tuhan pukul 20.000 sampai oleh Tuhan. Gampang, nggak gampang sampai oleh Tuhan. Wah, dari 5.000 jadi 20.000, mau bayar lagi mana? Wah, langsung jual sana, jual sini, jual sana, bangkrut kan? Saudara-saudara, banyak pengusaha itu kalau ditanya, pernah nggak berpikir akan seperti ini? Enggak loh. Dulu berpikirnya aman-aman saja. Iya, aman karena belum Tuhan goyang. Begitu Tuhan goyang, nggak aman. Jika di antara saudara ada yang menyembunyikan dosa karena saudara merasa aman, alah, sembunyikan aja, aman kok. Nggak ada yang bisa sentuh saya, untouchable, I am untouchable. Ya, saya berdosa, saya ada dosa ini, berani sentuh saya. Ya, berani main-main sama saya. Ya, udahlah, biarkan saya dengan dosa saya. Tuhan bilang, ya, tunggu aja tanggal mainnya. Ya, jam tayang akan segera tiba. Tuhan apa? Goncang. 2011, saudara 2011 terjadi Arab Spring. Dan saudara tahu yang jatuh di Arab Spring itu, saudara-saudara, itu pemimpin-pemimpin yang lama sudah berkuasa. Gaddafi, Hosni Mubarak, Ben Ali, saudara-saudara ya. Ben Ali mungkin tidak terlalu terkenal, tapi dialah yang pertama kali jatuh, saudara-saudara. Saudara tahu kan waktu Arab Spring, saudara-saudara Tuhan, 3 negara yang jatuh berurutan kayak efek domino. Tunisia dulu, habis itu Mesir, habis itu Libya. Ben Ali dari Tunisia, saudara-saudara Tuhan. Ben Ali jatuh, Hosni Mubarak jatuh, Gaddafi bukan cuma jatuh, saudara-saudara Tuhan, dibunuh. Saudara bisa bayangkan ya, kita pernah berpikir nggak kalau mereka akan berakhir seperti itu? Enggak, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya masih teringat ya, tahun 2011 itu, beberapa bulan yang lalu, saya masih diskusi mengenai Gaddafi dengan teman dengan guru sejarah. Kami aja kaget, karena saya beberapa bulan lalu masih diskusi mengenai Gaddafi dengan guru sejarah. Sudah nggak ada aja dia. Saudara-saudara, tapi ini juga penghiburan ya. Ini juga peringatan bagi orang yang menindas, tapi ini juga penghiburan bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen. Apa penghiburannya? Enggak usah takut sama yang kuat. Enggak usah takut sama yang kuat. Tapi juga jangan bersandar kepada yang kuat. Saudara-saudara kalau berpikir, Pak, gereja kita ini nggak ada orang kuatnya, Pak. Puji Tuhan. Supaya saudara tidak bersandar. Gitu, Pak, gimana pembangunan itu, Pak? Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita bertanya atau kalau kita cemas, gimana, Pak, pembangunan gedung kita kalau nggak ada orang kuatnya, Pak? Itu menunjukkan bahwa kita bersandar kepada orang kuat. Jangan takut sama orang kuat. Jangan bersandar kepada yang kuat. Saudara-saudara, celakanya seringkali gereja jatuh malah di situ. Banyak gereja takut sama orang kuat. Khususnya di daerah-daerah yang minoritas Kristen. Tapi saudara-saudara, banyak gereja yang bersandar pada orang kuat. Khususnya di daerah-daerah yang kantong Kristen. Saudara-saudara, banyak gereja di kantong Kristen, saudara-saudara, merasa nggak pede kalau nggak ada sokongan pejabatnya. Ya saudara-saudara, maka begitu ada pejabat di gereja, langsung diangkat jadi orang penting di gereja. Tanpa ada fit and proper test. Masuk langsung. Ya, supaya aman. Aman ya. Kalau dikasih di jabatan penting sama kasih oleh Tuhan, maka uangnya pun akan mengalir ke tempat-tempat yang penting ini. Untuk apa? Aman. Tapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kalau gereja bersandar pada orang kuatnya digoncang Tuhan, gerejanya goncang juga saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, ketika Israel menyeberang Laut Merah, mereka bukan memuji Musa. Mereka bukan memuji Harun. Mereka puji siapa? Tuhan. The Lord is my strength and the Lord is my song. The Lord is my strength and the Lord is my song. Yang kedua, Allah meneguhkan yang lemah. Kalau yang pertama, Allah menggoncang yang kuat. Yang kedua, Allah meneguhkan yang lemah. Mari kita lihat ayat 24a.
ayat 24a. Saya bacakan sekali lagi. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Syaltiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, hambaku. Nah, tapi sebelumnya mari kita perhatikan frasa pada waktu itu. Ayat 24. Pada waktu itu. Ayat 24 dimulai dengan pada waktu itu. Pada waktu apa? Pada waktu itu. Loh, waktu apa? Waktu Allah menggoncang yang kuat. Nah, ini saudara-saudara ada kontras yang indah loh di sini. Waktu Allah menggoncang yang kuat, dia justru meneguhkan yang lemah. Saudara merasa kuat, Tuhan goncang saudara. Saudara merasa lemah, Tuhan teguhkan saudara. Maka saudara-saudara nggak usah sok kuat. Saya malu Pak, kelihatan lemah. Kalau saudara malu kelihatan lemah, Tuhan juga nggak akan teguhkan saudara. Jangan sok kuat. Makanya Tuhan mengatakan, aku dekat dengan orang yang patah hati dan remuk. Ya saudara-saudara, aku dekat dengan orang yang patah hati dan remuk. Loh kok Tuhan malah dekat-dekat sama yang patah hati dan remuk? Itulah Tuhan. Saudara-saudara, kita maunya dekat dengan yang kuat kan? Tapi Tuhan mengatakan, saya dekat dengan orang yang patah hati dan remuk. Saudara-saudara, orang yang remuk hati itu kan orang yang nggak berdaya ya. Orang yang tertindas. Tapi Tuhan mengatakan, aku dekat dengan orang yang patah hati dan remuk. Jadi saudara-saudara, kalau saudara merasa, saya mau kelihatan kuat, saya ingin kelihatan kuat, saya sok kuat. Sudah, saya nggak mau kuatkan kamu. Kenapa? Kamu harus kuat kok. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan saya lemah, ya saya terpuruk, vulnerable, hopeless, helpless. Waktu Allah menggoncang yang kuat, dia justru meneguhkan yang lemah. Saudara-saudara, tokoh yang disebut secara khusus ini Zerubabel. Zerubabel itu sangat lemah. Saudara-saudara kasih Tuhan, dia pemimpin tapi nggak punya jabatan. Pemimpin Yehuda. Tapi saudara kasih Tuhan, kekuasaannya tidak ada atau kekuasaan terbatas. Dia tidak punya mahkota sebagai raja. Padahal nenek moyangnya raja dulu. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara perasaan Zerubabel itu seperti apa ya. Nenek moyangnya raja. Siapa nenek moyangnya? Daud, Salomo. Sekarang saudara kasih Tuhan, dia pulang ke Yerusalem membawa bangsa Yehuda. Tidak bawa mahkota. Tidak duduk di tahta. Datang sebagai jajahan Persia. Dan kitab Hagai khusus ditutup untuk dia. Sebelum menutup kitab Hagai, Tuhan memanggil Zerubabel. Aku mau bicara denganmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa ya Tuhan khusus bicara untuk Zerubabel? Karena dia butuh penghiburan. Dia butuh penghiburan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Zerubabel itu adalah gambaran dari Yehuda sendiri. Seperti Zerubabel, seperti itu Yehuda. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yehuda itu kecil, lemah, tak berdaulat. Sudah nggak berdaulat, saudara-saudara sedang membangun bait Allah dengan segala keterbatasan. Saudara-saudara, bait Allah yang mereka bangun pun tidak mungkin semoga bait Allah Salomo. Ya, dari sudut pandang manusia mereka merasa ini insignificant. Insignificant. Ya, saudara-saudara, ya kita sudah merenungkan itu waktu khotbah yang kedua kan saudara-saudara, ketika bangsa Yehuda itu ketika Tuhan berkata, adakah di antara kamu yang pernah melihat rumah ini dalam kemegahan yang sebelumnya? Bukankah bagimu sekarang ini nggak ada artinya? Insignificant. Saudara-saudara, Zerubabel dianggap tidak signifikan. Yehuda dianggap tidak signifikan. Bait Allah yang mereka bangun juga dianggap tidak signifikan. Tapi saudara-saudara menarik. Apa kata Tuhan kepada Zerubabel? You are my servant. Wah, saudara-saudara, apa penghiburan Tuhan kepada Zerubabel? Zerubabel, hambaku. Saudara-saudara, saudara mungkin tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa dari sebutan ini, saudara-saudara. Tapi kalau saudara baca perjanjian lama, tidak semua orang Tuhan sebut hambaku. Ya, saudara-saudara, bahasa Ibrani itu ebed. Ya, ebed. Nah, dari bahasa Ibrani lah kita serap ke bahasa Indonesia abdi. Ya, saudara-saudara, ebed. Ya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama hanya segelintir orang yang Tuhan sebut spesifik hambaku. Pertama Musa. Yang kedua Daud.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, bukan dari Tuhan, tapi dari penulis kitab Yosua, Yosua sendiri. Jadi saudara-saudara hanya 3 yang Tuhan mengatakan, yang Tuhan sebut hambaku. Musa, Yosua, Daud. Dan satu lagi dalam kitab Yesaya, Yesus. Yesaya 53, hambaku. Jadi saudara-saudara, sebutan hambaku bukan sebutan biasa loh, saudara-saudara ya. Dan yang kelima yang Tuhan sebut hambaku, Zerubabel. Jadi saudara-saudara, sebutan hambaku itu bukan sebutan biasa. Enggak sebutan biasa, saudara-saudara Tuhan. Raja Israel pun tidak semua Tuhan sebut hambaku. Nah gini saudara-saudara ya. Jadi lebih tinggi hamba atau raja ya? Orang bilang, lebih tinggi raja lah Pak. Semua orang hamba, enggak semua jadi raja Pak. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, lebih tinggi hamba. Kenapa? Semua orang bisa jadi raja. Enggak semua Tuhan sebut sebagai hamba. Saudara mau jadi raja atau jadi hamba? Raja Pak. Tapi saudara-saudara, semua raja, di Israel banyak raja. Tapi enggak semua Tuhan sebut hambaku. Ya, kalau kita kan pikirkan, semua orang bisa jadi hamba Pak. Enggak semua bisa jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Semua ada raja. Tapi enggak semua saya sebut sebagai hamba. Saudara-saudara nih oleh Tuhan, apa sih status manusia yang paling tinggi? Apa sih status manusia paling tinggi, saudara-saudara? Ini yang saya sudah bahas di dalam PA Rabu ya. Tidak ada status lebih tinggi yang bisa dimiliki manusia daripada disebut sebagai hamba Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara ya. Status tertinggi yang bisa diberikan manusia, status tertinggi yang bisa dimiliki manusia di muka bumi ini adalah apa? Disebut sebagai hambaku oleh Tuhan. Jadi saudara yang oleh Tuhan, status atau sebutan hambaku dari Tuhan itu adalah status tertinggi yang saudara dan saya bisa miliki. Tuhan menyebut Zerubabel, aku akan mengambilmu Zerubabel bin Shealtiel, my servant, hambaku. Saudara-saudara, mengapa Musa disebut sebagai hamba Tuhan? Mengapa Daud disebut sebagai hamba Tuhan? Mengapa Yosua disebut sebagai hamba Tuhan? Karena mereka melakukan rencana Tuhan. Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Yosua membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Daud mempersatukan kerajaan Israel. Saudara-saudara, ketiga orang ini disebut hamba Tuhan karena melalui hidup mereka kehendak Tuhan terlaksana. Maka sebutan hamba Tuhan itu bukan hanya untuk pendeta, saudara-saudara. Sebutan hamba Tuhan adalah milik semua orang yang melakukan rencana Tuhan. Jadi saudara menjadi hamba Tuhan bukan karena saudara jadi pendeta. Saudara jadi hamba Tuhan karena hidup saudara menggenapkan rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, salah nggak menyebut pendeta sebagai hamba Tuhan? Nggak salah. Tapi saudara-saudara, sebutan hamba Tuhan itu bukan hanya untuk pendeta. Semua orang percaya itu hamba Tuhan. Karena sebutan hamba Tuhan itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang hidupnya menggenapkan rencana Tuhan. Saudara-saudara, Zerubabel disebut hamba Tuhan. Apa bagiannya dalam rencana Tuhan? Membangun kembali bait Allah. Musa apa bagiannya? Membawa Israel keluar. Yosua apa bagiannya? Membawa Israel masuk. Daud apa bagiannya? Mempersatukan Israel. Zerubabel apa bagiannya? Membangun kembali bait Allah. Saudara-saudara, Zerubabel memang tidak memakai mahkota. Zerubabel memang kelihatan gak penting di mata dunia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dia penting di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia ikut di dalam rencana Tuhan. Maka saudara-saudara, siapakah orang yang penting di mata Tuhan? Bukan presiden, bukan gubernur, bukan raja. Siapakah orang yang penting di hadapan Tuhan? Orang yang melakukan rencana Tuhan. Saudara boleh punya banyak uang. Saudara boleh punya banyak koneksi. Saudara boleh punya jabatan tinggi. Tapi kalau saudara tidak melakukan rencana Tuhan, hidup saudara bukan untuk rencana Tuhan, saudara dianggap gak penting bagi Tuhan. Ya, makanya Pak Tong bilang kan saudara-saudara ya. Setelah Abraham keluar dari Ur Kasdim itu mengalami kemunduran. Sebelum Tuhan panggil Abraham ada di Ur Kasdim. Setelah Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim oleh Tuhan, ya kan? Pak Tong mengatakan, Ur Kasdim boleh tidak ada lagi. Boleh tidak ada lagi.
Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ur Kasdim itu bukan sembarangan, saudara-saudara. Itu adalah salah satu peradaban termaju pada zaman itu. Tapi kata saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya perhatikan ya, Abraham keluarlah. Dan saudara menarik sekali, saudara-saudara. Setelah Abraham meninggalkan Ur Kasdim, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlahan-lahan Ur Kasdim peradabannya merosot. Kenapa? Ya itu saudara-saudara. Setelah orang yang dipilih Tuhan meninggalkan tempat itu boleh tidak ada lagi. Siapa yang penting, siapa yang nggak penting ya? Dan saudara perhatikan ya, setelah Yesus naik ke sorga, Yerusalem kemudian dihancurkan oleh Romawi. Seakan-akan Tuhan mengatakan, ini dulu kota suci saya sih. Tapi sekarang Yesus sudah pernah ke sini, mati di sini, dan dia sudah meninggalkan kota ini. Sekarang kota ini boleh tidak ada lagi. Siapa yang penting, siapa yang nggak penting ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini harus melihat hidup kita bukan dari mata dunia ya, dari mata Tuhan. Mungkin dunia menganggap saudara penting. Tuhan mengatakan, kamu sih nggak penting bagi saya. Boleh ada, boleh enggak. Wih, uang saya banyak loh Tuhan. Tuhan bilang, iya uangmu banyak ya. Kamu boleh ada, boleh enggak. Tapi kepada orang itu, ini hambaku. Ini nggak boleh nggak ada. Kadang-kadang saudara-saudara ya, ada orang itu secara sosial di bawah kok. Tapi Tuhan bisa bilang sama dia, ini hambaku. Dia boleh, dia tidak boleh tidak ada. Kamu bukan hambaku. Kamu boleh ada, boleh tidak. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara pikir ya, Zerubabel itu bangun bait Allah. Emang bait Allahnya segede apa sih? Nggak mungkin gede lah, sederhana kok. Tapi Tuhan mengatakan, ya tapi kamu sudah melakukan rencana aku. Ya, yang penting kamu sudah melakukan rencana aku lah. Saudara-saudara, status tertinggi manusia bukanlah disebut besar oleh dunia, melainkan disebut hamba Tuhan. Bisa jadi kita tidak dipanggil untuk melakukan hal besar. Bisa jadi panggilan kita untuk melakukan hal yang sederhana. Bisa jadi pelayanan kita tidak megah. Tapi bila kita setia mengerjakan bagian kita dalam rencana Allah, itu tidak pernah kecil bagi Allah. Itu tidak pernah kecil bagi Allah. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa janda yang memberikan persembahan 2 koin itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, 2 peser itu, Tuhan bilang, Yesus bilang besar. Bagi orang lain kecil, tapi bagi Tuhan Yesus besar. Siapa yang penting, siapa yang tidak penting bagi Tuhan? Saudara mau jadi orang yang penting, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak sih, kamu enggak penting. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, enggak semua orang yang besar itu penting. Ada banyak orang besar itu lucu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara tahu, orang yang besar tapi lucu, badut. Saudara-saudara, badut itu mengajarkan satu hal pada saya. Tidak selalu besar itu hebat. Ada kadangkala saudara-saudara besar itu lelucon. Badut, kenapa badut laku saudara-saudara? Karena besar. Kalau badut krempeng nggak laku saudara-saudara Tuhan ya. Siapa ulang-ulang tahun undang badut yang kurus kering itu nggak ada saudara-saudara Tuhan. Badut itu kurus pada aslinya, tapi saudara-saudara badannya dibikin besar, hidungnya pun dibesarin. Nah saudara perhatikan baik-baik. Saudara mau jadi besar, hati-hati jangan jadi badut ya saudara-saudara ya. Saudara mau tahu ada nggak orang besar tapi nggak penting bagi Tuhan? Itu saudara-saudara badut-badut dunia ini saudara. Badut-badut dunia. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan ya, Gaddafi itu waktu hidup besarnya minta ampun. Afrika menghormati dia. Tapi waktu mati saudara dikasihi oleh Tuhan, aduh. Kok kayak badut ya? Saudara-saudara ada orang kaya itu saudara dikasihi oleh Tuhan, di depan saudara-saudara kalau karyawannya di depan dia, wah kayaknya hormat-hormat, di belakang saudara ditertawakan sama karyawannya. Kenapa? Karena karyawannya bilang, Bapak ini kayak badut sih hidupnya. Kemarin istri simpanannya datang ke perusahaan Pak, ketemu sama istri-istrinya, mereka tabok-tabokan, itu lucu ya Pak. Nah, saudara bisa bayangkan karyawannya ngomong kayak gitu. Saudara-saudara itu kan sebenarnya badut ya. Kelihatan sih kaya, banyak mobil, banyak rumah saudara-saudara, tapi karyawannya, lucu banget ini. Lucu, ya.
Tiba-tiba datang anak sulung yang lain. Loh, kok bisa anak sulung yang lain? Saya pikir kan. Anak sulung kan satu di mana-mana, saya pikir ya. Oh iya Pak, ini ada anak sulung lain. Loh, anak sulung lain? Iya, anak sulung dari istri yang lain. Mengaku ini bapaknya. Wah, rame. Lelucon. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk apa ya? Jadi besar di mata dunia, tapi sebenarnya jadi badut. Ya saudara-saudara, itu yang katakan Yesus ya. Yang mengejar dunia akan kehilangan nyawanya sendiri. Apakah gunanya engkau memperoleh sisi dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu sendiri? Saudara-saudara, pertanyaannya bukan apakah hidup saya kelihatan besar, tapi apakah saya sedang berada dalam rencana Allah. Itu pertanyaannya. Saya ulangi saudara-saudara, pertanyaannya bukan apakah saya kelihatan besar oleh dunia ini, tapi apakah saya sedang melakukan rencana Allah dengan setia. Maka saya mau tanya, saudara tahu nggak apa rencana Allah bagi saudara? Nggak mungkin nggak mungkin Tuhan tidak punya rencana bagi hidup saudara. Masalahnya saudara tahu nggak? Tapi yang kedua, saudara mau tahu nggak? Kadang-kadang saudara-saudara, saya nggak tahu rencana Tuhan Pak, saya tanya lebih dalam, mau tahu nggak? Enggak sih Pak, lah saudara kasih oleh Tuhan. Orang nggak mau tahu rencana Tuhan, ya wajar nggak tahu apa rencana Tuhan. Orang yang ingin tahu rencana Tuhan, pasti dia tahu apa rencana Tuhan bagi hidupnya. Ya saudara-saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka sembunyi rencananya. Tapi Tuhan akan sembunyikan rencananya kepada orang yang emang gue pikirin. Tapi orang yang ingin tahu rencana Tuhan nggak mungkin. Mau tahu aja, mau tahu banget. Nggak pernah saudara Tuhan ya. Tuhan kita nggak kayak gitu saudara-saudara ya. Tuhan saya ingin tahu rencanamu. Mau tahu banget atau mau tahu aja nih. Tuhan pasti memberitahukan rencananya kepada mereka yang ingin tahu rencananya. Jadi kenapa saya nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya? Ya jangan-jangan memang saudara nggak mau tahu juga sih. Tuhan juga nggak mau repot-repot menceritakan rencananya pada saudara. Wong saudara juga nggak mau tahu kok. Apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Kalau enggak, sebesar apapun saudara hari ini di mata dunia, nothing. Itu enggak ada artinya. Kenapa? Tuhan mengatakan, you enggak penting. Kamu enggak penting. Terakhir, Allah memastikan penggenapan sejarah. Mari kita lihat ayat 24b. Ayat 24b. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini adalah puncak dari nubuat. Ini adalah puncak dari kitab Hagai. Kata cincin meterai langsung mengingatkan kita pada Yeremia 22 ayat 24. Mari kita lihat Yeremia 22 ayat 24. Silakan saudara buka bagian ini. Karena kita tidak akan mengerti arti cincin meterai pada ayat 24 ini kalau saudara tidak melihat Yeremia 22 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 22 ayat 24. 2, 3, ya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakin, Raja Yehuda adalah cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Nah saudara-saudara, di sini Tuhan sedang mengucapkan hukuman atas Raja Yoyakin. Saudara Tuhan. Saudara-saudara, Yoyakin itu disebut Tuhan sebagai cincin meterai pada tangan kananku. Jadi saudara-saudara pada zaman itu semua raja itu punya cincin di tangan kanannya. Itu namanya cincin meterai, signet, saudara-saudara Tuhan ya. Cincin meterai. Nah, saudara-saudara zaman dulu kan orang belum pakai meterai seperti sekarang ya, saudara-saudara yang ditempel, saudara-saudara Tuhan ya. Zaman dulu kalau raja tulis surat, maka surat itu akan dicap dengan cincin meterainya raja. Maka raja selalu pakai cincin meterai di jarinya. Jadi kalau ada surat saudara-saudara langsung ambil dan cap. Nah, surat yang ada cap cincin meterai raja itu berkuasa. Jadi begitu di dalam surat itu ada cap dari cincin meterai raja, berkuasa. Nah, Yoyakin adalah cincin meterainya Allah. Apa artinya saudara-saudara? Yoyakin itu adalah wakilnya Allah. Dia mewakili otoritasnya Allah. Nah, tapi saudara-saudara, Yoyakin menyembah berhala. Maka Tuhan bilang apa? Aku mencabut engkau. Ya, dulu kamu adalah wakilku, sekarang saya nggak pakai lagi kamu.
Dan saudara-saudara seperti sudah saya jelaskan tadi kan, Yoyakin adalah raja terakhir. Setelah Yoyakin nggak ada lagi raja. Ya, sejarah kerajaan Yehuda berhenti di sini. Seakan-akan Tuhan sudah membuang garis keturunan Daud. Kan dulu Tuhan janji sama Daud kan, semua raja itu dari keturunanmu. Tapi apa kata Tuhan kepada Yoyakin? Mulai hari ini tidak ada lagi anak Daud yang jadi raja. Stop di sini, kamu terakhir. Itu artinya cincin itu dibuang. Cincin itu dicabut. Tapi saudara-saudara menarik sekali ya. Hagai 2 ayat 24 itu bukan Yoyakin, tapi Zerubabel. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, siapa Zerubabel? Cucunya Yoyakin. Apa kata Tuhan? Aku akan menjadikanmu seperti cincin meterai. Seakan-akan Tuhan bilang, kakekmu dulu saya cabut. Sekarang kamu saya pasang lagi. Saudara-saudara, artinya apa? Allah belum membuang garis keturunan Daud. Sekalipun Allah sempat kelihatan buang garis keturunan ini. Seakan-akan diskors. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Hagai 2 ayat 24b, kita melihat Tuhan berkata, kalau dulu saya pernah buang nenekmu, kalau dulu saya pernah buang kakekmu, sekarang saya ambil lagi kamu sebagai cincin meteraiku. Saudara-saudara, apakah ini berarti Zerubabel akan jadi raja? Enggak. Sampai mati Zerubabel tidak jadi raja. Lalu apa arti dari cincin meterai ini, saudara-saudara? Saudara kasih oleh Tuhan, cincin meterai ini artinya Tuhan akan pakai garis keturunan Zerubabel untuk melahirkan Mesias. Zerubabel, kamu akan jadi raja, tapi dari keturunanmu akan datang raja. Bahkan raja yang tidak pernah ada dalam sejarah Israel, raja di atas segala raja. Maka saudara-saudara, penggenapan dari ayat 24 ini adalah silsilah dalam Matius 1. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Artinya saudara-saudara, garis keturunan yang tadi sudah Tuhan buang, Tuhan pakai lagi. Dari garis keturunan ini, Yesus lahir. Jadi saudara-saudara, apa yang sedang Tuhan katakan kepada Zerubabel? Aku akan lakukan hal yang besar. Aku lakukan hal yang besar. Tugasmu hanya membangun bait Allah yang kecil. Tapi aku akan melakukan hal yang besar. Saya ulangi saudara-saudara. Tuhan berkata pada Zerubabel, aku akan lakukan hal yang besar. Tugasmu hanya melakukan hal yang kecil. Aku akan melakukan hal yang besar. Tugasmu hanya melakukan hal yang kecil. Atau lebih jauh lagi. Aku akan melakukan hal yang besar melalui hal kecil yang sudah kamu lakukan. Saudara-saudara, waktu Yesus usia 8 hari, dia disunat di bait Allah. Bait Allah yang mana? Bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel. Pada hari ke-8, Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk disunat di bait Allah. Bait Allahnya Zerubabel. Siapa yang disunat ini? Cucunya Zerubabel. Di mana dia disunat? Di dalam bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel. Lalu sebelum Yesus datang, Zerubabel harus ngapain? Nunggu. Zerubabel, kamu nggak akan jadi raja, nggak apa-apa. Tugasmu cuma bangun bait Allah ini. Tapi aku akan lakukan hal besar melalui bait Allah yang sederhana ini. Apa hal besar itu? Mesias itu akan datang di bait Allah ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada usia 12 tahun Yesus datang ke bait Allah itu lagi kan. Injil Lukas. Dan dia di situ sempat ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya datang, apa kata Yesus? Tidakkah kau tahu, aku harus berada di rumah Bapakku. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus kan masih jauh dari sejak zaman Zerubabel. Lalu apakah harus dilakukan Zerubabel? Waiting. Apa aplikasinya untuk kita, saudara-saudara? Kan kita nggak hidup di zaman Zerubabel, tapi kita tetap menunggu kan? Kita bukan menunggu Yesus yang akan datang. Kita bukan menunggu Yesus yang akan lahir. Kita menunggu Yesus yang akan kembali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah ini diarahkan Tuhan kepada Kristus. Di perjanjian lama diarahkan kepada Kristus yang lahir, di perjanjian baru diarahkan kepada Kristus yang akan datang. Penantian orang perjanjian lama adalah penantian Yesus yang lahir. Penantian kita di perjanjian baru adalah penantian Yesus yang akan kembali. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tidak semua yang terjadi dalam hidup ini sekarang memuaskan kita. Enggak. Tidak semua terjadi sesuai harapan kita. Tapi saudara-saudara Tuhan, di dalam dunia yang mengecewakan ini, pandang ke depan. Kalau saudara terus lihat yang sekarang, banyak komplainnya. Kenapa saudara suka komplain? Inilah, itulah, hidup kurang begini, hidup kurang begitu. Karena saudara berpikir hidup cuma di sini. Saudara-saudara, itu makanya saya merasa kasihan sama orang ateis. Hidup cuma di sini menurut mereka. Hidup cuma sekali, hidup cuma yang ini, tapi tidak semua saya bisa dapat di sini. Saudara bisa bayangkan ya, resahnya jadi orang ateis itu situ. Karena hidup cuma sekali, hidup cuma di sini, tapi semua nggak bisa saya dapat di sekarang. Lalu saya mati. Wah, hidup yang apa ini? Hidup yang tidak fulfill. Tapi saudara-saudara Tuhan, orang Kristen nggak perlu kecewa. Kalau nggak semua bisa kita dapat di sini. Kenapa? Karena toh bukan hidup cuma ada di sini. Saya ulangi saudara-saudara, kenapa kita tidak perlu kecewa ketika semua harapan kita tidak terpenuhi di sini? Karena toh hidup ini bukan cuma yang di sini. Kalau saudara tahu hidup yang sekarang ini cuma sementara, nggak dapat semua pun nggak apa-apa. Lo tuh cuma sementara kok. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini banyak mahasiswa ya. Pada ngekos ya saudara kasih Tuhan ya. Ya kecuali yang datang dari daerah Sulawesi Utara. Mungkin kalau yang datang itu lain cerita. Tapi kalau yang dari luar kan ngekos saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara pernah nggak lihat anak kos itu beli lemarinya dari Jepara saudara kasih Tuhan? Ada nggak ya? Anak kosan, saudara kasih Tuhan, dari Toraja misalnya saudara-saudara, atau dari misalnya dari Toraja, dari Bolmong, saudara kasih Tuhan, dia kuliah ke Manado, baru saudara itu saudara ngekos, dia cari kosan yang kosong, saudara kasih Tuhan, lalu dia pergi membeli lemari dari Jepara, dia beli sofa, dia beli spring bed, saudara kasih Tuhan. Wah, kayaknya nggak ada ya. Kenapa saudara-saudara? Karena semua masih tahu, saya nggak selamanya di sini. Maka saudara perhatikan, jarang mahasiswa komplain dengan kosannya kan. Ada sih saudara-saudara ya, tapi nggak semua. Ya saudara-saudara, mahasiswa berapa Pak? Ya 500.000. Ya kamar mandi dalam. Ya dalam. Kamu tidur di luar. Ya. 500.000 minta kamar mandi di dalam, keterlaluan ya saudara-saudara ya. Saudara Tuhan, berapa? 500.000. Apa aja fasilitasnya? Ya kasur. Itu pun kasur bekas yang lalu. Saudara Tuhan ya kan. Oke lah, oke. Kenapa saudara-saudara? Ya karena kita juga tahu, saya nggak berencana hidup selama-lamanya di sini. Nggak ada ini nggak apa-apa, nggak ada itu nggak apa-apa, nggak ada kulkas nggak apa-apa. Saudara perhatikan ya, kosan 300.000, saudara komplain nggak? Nggak ada ini nggak ada itu. Nggak apa-apa. Nggak ada ini nggak apa-apa, nggak ada itu nggak apa-apa. Kenapa? Loh saya nggak berniat untuk selama-lamanya di sini. Saya tahu saya nggak akan selama-lamanya di sini. Saya cuman singgah di sini 4 tahun kuliah. Nah, tapi saudara-saudara kalau sudah merit, saudara kalau sudah merit, saudara Tuhan, saudara kemudian beli rumah. Rumah yang saudara beli rumah bukan lagi sewa, rumah saudara Tuhan. Ya baru saudara-saudara beli perabotan ini, beli tempat tidur ini, saudara Tuhan ya. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara tahu saudara akan lama di sini. Nah, saudara perhatikan baik. Kenapa kita suka komplain? Inilah, itulah. Orang pasti banyak cengeng saudara Tuhan ya. Kurang inilah, kurang itulah, inilah saudara Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingatkan kita. Jangan lihat yang di sini, lihat ke depan sana. Kalau kamu lihat di sini semua nggak ada nanti. Tapi kalau kamu lihat di depan, hidup ini bukan cuma yang di sini. Hidup ini ada yang akan datang. Maka saya tertarik dengan perkataan C.S. Lewis ya saudara. C.S. Lewis mengatakan begini, kalau ada keinginan saudara yang saudara tidak temukan pemenuhannya di dunia ini, itu hanya menunjukkan bahwa saudara diciptakan bukan hanya untuk hidup di sini. Saudara diciptakan untuk hidup di dunia yang akan datang. Tuhan, saudara-saudara, C.S. Lewis mengatakan, kalau ada keinginan itu, nggak mungkin nggak ada pemenuhannya. Lalu kenapa saya nggak menemukannya di sini? Kalau ada longing, kenapa nggak ada fulfillment-nya? Dan C.S. Lewis mengatakan, loh, kalau ada longingnya, kerinduannya, pasti ada fulfillment-nya. Tapi kenapa saya nggak menemukannya selama ini? Saya nggak menemukannya hidup di sini. Saya nggak menemukannya selama hidup di sini. Ya dia mengatakan, itu tandanya kamu nggak diciptakan hanya untuk hidup di sini. Kamu diciptakan juga untuk hidup di dunia akan datang.
Maka Paulus mengatakan, asal ada makan dan minum, cukuplah. Asal ada makan dan minum, cukuplah. Kalau kamu mikir kejauhan, ya hidupmu akan jatuh dalam banyak pencobaan. Itu kata Paulus dalam surat 2 Timotius, saudara-saudara ya. Asal ada makan minum, cukuplah. Kalau kamu mikirnya kejauhan, kamu akan jatuh ke dalam banyak jerat. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya kita tidak berpikir untuk hidup yang di sini terus ya. Enggak, saudara-saudara. Mari kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan. Kristus akan segera kembali. Saudara kalau tahu dia akan segera kembali, banyak hal yang tak penting lagi sebenarnya sekarang ini. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang semakin bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang dangkal. Kami berdoa supaya kami tidak membanggakan kekuatan kami. Karena apa yang kelihatan kuat, itu sebenarnya tidak kuat. Hanya Tuhan belum goncang saja. Kalau Tuhan sudah goncang, maka yang kelihatan kuat pun sebenarnya rapuh. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami benar-benar hanya bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada harta, bukan bersandar kepada kuasa, tapi hanya bersandar kepada Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.